Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas struktur data. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Muhammad Bahagian Kadaryanto. Yang kedua ada Oriza Amalia Tuzahra. Yang ketiga ada Wisnu Hendrawan. Yang keempat ada Sabrina Rahmawati. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Teman semua, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan bagaimana coding untuk membuat cara mencari dan juga menambahkan data. Nah, kita membuat contoh di data pembeli Bonju Merdeka Sangatta. Yang pertama, langsung saja kita membuat codingnya, definisikan Q-nya dulu. S, kita menggunakan S ya untuk mendefinisikannya. Return S. Di sini kita panggil ulang maksudnya untuk memanggil S ini. Kemudian kita akan mendefinisikan untuk menambah. Untuk menambah ini NQ. Sebenarnya ini bisa kalian ganti definisi menambah gitu, cuman saya pengennya ini, jadi kita pakai ini ya. Nah, ini S, E. Kemudian S dot insert. Oke, kemudian return setelah kita menambah, ini kan tadi yang NQ ini kan menambah data. Nah, kalau di Q itu ketika kita menambahkan data, tentu kita juga harus mengambil data. Kalau misalkan datanya itu ada di tengah-tengah, kita harus mengambil data yang paling atas. Jadi di sini kita juga akan menghilangkan atau mengurangi ya. Definisi kita pakai untuk mengurangi ini DQ. Return woke up in your new apartment in your twin size bed. Pop ini artinya kita mengambil data di Q-nya atau apa sih namanya ya, ini mengurangi ini. Oke, definisi yang selanjutnya adalah ya data yang di belakang. Got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby, and you smell so sweet, like fresh picked daisies. Kemudian kita definisikan data yang di depan, kan tadi sudah di belakang, real artinya kan belakang. Kalian boleh definisi belakang gitu juga boleh, tapi saya pakai real ya. Kemudian definisi yang selanjutnya adalah yang di depan. Karena nanti kan indeksnya mulai dari 1 ya, jadi saya tuh pengennya apa ya, nanti kita lihat ya untuk hasilnya biar lebih paham. Kok ini ada yang merah guys, kenapa nih? Return S links 1.
Apa nih salah nih? Lens. Len. Ini kali. Maaf ya, len. Oh iya ya, len bukan lens. Kemudian ini juga len. Yes. Woke up in your new apartment in your twin size bed. Kemudian ini untuk data kosong, kalau misalkan datanya kosong. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize. Oke guys, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan nanti kita bakal lihat hasilnya gimana. Di program ini bakalan bisa apa aja, tentunya bakal berhubungan dengan QA. So, nah, saya akan melanjutkan program yang sudah dibahas video sebelumnya. Kita definisikan nomor 2. Contohnya kita kasih nama nomor 2 untuk S yang tadi. Selanjutnya kita pakai while. Kita ingin membuat agar user ini memasukkan jumlah banyaknya pembeli ke dalam antrian. Misalnya bikin suatu variabel. Kita pakai int atau input, kemudian kita kasih kalimatnya, masukkan banyak pembeli secara keseluruhan, dan kita pakai for, misalnya pakai j range nya ini sebanyak variabel yang maunya tadinya si user itu memasukkan nama-nama pembeli yang akan dimasukkan ke dalam antrian. Misalnya kita bikin variabel namanya orang. Variabel namanya orang, input kalimatnya gini, memasukkan nama pembeli ke 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kemudian si S tadi kita reverse. Setelah itu kita print data nama seluruh pembeli. Kemudian si user ini dapat mencari suatu nama ke dalam antrian, seterusnya kita bikin variabel yang namanya O. Input, masukkan nama pembeli yang dicari. Misalnya ditemukan T. Kemudian kita pakai while lagi. While ini kita untuk hitungnya sama dengan 0 front S atau yang dimaksud ada di dalam S itu. Jadi nanti print program akan menampilkan kompres pembeli yang sudah ditemukan. Nanti print pembeli berada pada antrian ini dari hitung yang tadi sama dengan 0. Yang ke 1, kedua, dan 3 seterusnya. Untuk loopingnya sama kita hitung 2, jadi loopingnya berapa kali kalau ditemukan. Dan misalnya kalau kita tidak temukan elif, tidak sama dengan front S, jadi maksudnya tidak ada di dalam S. S-nya reverse kalau kita print loopingnya berapa kali, terus S-nya kita reverse lagi, dan jangan lupa kasih hitung plus 1. Ini yang dimaksud, agar dia berurut ke 1, kedua, ketiga, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak kasih plus 1 ini, nanti akan 1, 1, 1, terus sampai seterusnya. Kita kasih if ini lagi untuk menghitung lebih besar dari sama dengan len. Dan kita print, maaf, nama yang dimaksud tidak ada. Terus tambahkan nama yang mau diinput. Lalu kita ingin membuat untuk melanjutkan atau tidak, jadi kita bikin variabel lagi. Sama dengan input, apakah masih ada yang bisa dibantu. Jadi mau yes atau no. Misalnya dia yes, berarti LC-nya yes ini kita ketik, print,
ketik nama yang ingin memesan. Oh ini maaf salah. Ini dan setelah itu jadi kita coba untuk di run. Nah, di sini ada masukan banyak pembeli secara keseluruhan. Kita masukkan 2 pembeli dan masukkan nama pembeli yang ke satu, kita kasih Arif, dan yang kedua itu namanya Bilma. Nah, di sini ada data nama seluruh pembeli adalah udah ketahuan, jadi Arif dan Bilma. Masukkan nama pembeli yang ingin dicari. Misalnya kita masukin nama Bilma di dalam antrian. Oh, Bilma ada, ternyata Bilma ada. Jadi congres pembeli ditemukan. Misalnya kita kasih ditemukan pembeli berada pada antrian yang kedua dari data nama seluruh pembeli. Apakah masih ada yang bisa dibantu? Jika kita ketik no, kita enter, maka langsung ke endingnya tadi. Dan cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code program stack yang kami buat. Pertama kita import OS terlebih dahulu untuk membersihkan layar konsol. Lalu kita akan membuat kelas dengan objek stack. Di dalam kelas ini kita akan membuat fungsi-fungsi lagi. Yang pertama itu ada fungsi init dengan parameter serve. Nah, ini tuh berfungsi untuk menginisialisasi objek yang ada di dalam stack. Lalu selanjutnya itu ada fungsi isEmpty. Ini itu berfungsi untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Lalu selanjutnya itu ada devpush. Ini berfungsi untuk menambah objek atau data ke dalam stacknya. Lalu selanjutnya di sini ada devpop. Devpop ini atau fungsi pop ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus data dari stack. Selanjutnya ada devpick. Fungsi dari devpick ini yaitu menampilkan objek terakhir dari stack yang kita buat. Lalu selanjutnya ada devsize. Ini berfungsi untuk menghitung panjang stack. Lalu selanjutnya ada dev main menu. Di sini kita ada menunya. Jika kita memilih Y, maka akan diproses menu aplikasinya seperti ini. Ada input objek, hapus objek, check empty, tampil objek terakhir, dan panjang dari stack. Nah, jika kita memilih satu, maka akan dieksekusi fungsi dari push, yaitu menambahkan objek. Jika kita memilih angka 2, maka yang akan dieksekusi adalah fungsi dari pop, yaitu menghapus objek. Jika kita memilih angka 3, maka yang akan dieksekusi adalah fungsi dari isEmpty atau menentukan stack itu kosong atau tidak. Jika kita memilih angka 4, fungsi yang akan dijalankan atau dieksekusi itu adalah fungsi dari devpick. Ini itu untuk melihat objek terakhir. Lalu jika kita memilih angka 5, maka yang akan dieksekusi adalah fungsi size.
yaitu menghitung panjang dari stack. Dan jika kita ketik N, maka programnya akan selesai. Setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, sekarang kita coba untuk merunning programnya ya. Oke. Nah, akan langsung muncul menu aplikasinya, seperti ini tampilannya. Di menu aplikasinya itu ada, yang pertama itu ada input object, yang kedua ada hapus objek, yang ketiga ada check empty, yang keempat ada tampil objek terakhir, dan yang kelima itu ada panjang dari stack. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan pilihan menu dengan cara mengetikkan angkanya saja. Kita coba input objek terlebih dahulu ya. Kita coba berarti ketik angka 1. Ini akan menjalankan fungsi dari push. Oke, langsung aja kita tambahkan misalnya nama objeknya kardus 1. Oke. Objek kardus 1 telah ditambahkan. Berarti ini sudah masuk ya. Kita coba lihat di ini, tampil objek terakhir. Oke. Nah, objek terakhirnya itu kardus 1. Berarti tadi sudah masuk ya. Sekarang kita coba untuk menghapus objek yang tadi. Ya, kita coba titik nomor 2. Ini akan menjalankan fungsi pop. Nah, objek kardus 1 sudah dihapus. Berarti ini sudah dihapus. Sekarang kita lihat. Menu nomor 3. Kita jalankan menu nomor 3 ya. Cek empty atau cek kekosongan. Tadi kita menginput objek, lalu kita hapus objeknya. Apakah kosong atau tidak? Hasilnya true ya, benar. Berarti stacknya itu kosong, karena tadi sudah dihapus. Gimana kalau misalnya kita isi lagi objeknya, terus kita cek apakah kosong atau tidak. Kita lihat ya, kita isi dulu. Namanya sama aja, kardus 1. Oke, kita lihat, kita cek empty-nya. Kosong atau enggak? Nah, hasilnya itu akan false, karena stacknya tidak kosong. Tadi kita sudah memasukkan objek kardus 1. Terus, gimana kalau misalnya kita coba untuk menginput beberapa objek, lalu kita lihat objek terakhir yang akan muncul itu apa? Kita coba ya. Tadi sudah dimasukkan objek yang pertama itu kardus 1, lalu kita masukkan lagi kardus 2. Nah, terus kita masukkan lagi kardus 3. Oke, kita coba lihat ya. Objek terakhir yang akan muncul itu apa? Kita coba lihat. Objek terakhirnya bukan kardus 1 lagi. Sekarang objek terakhirnya itu kardus 3. Karena kita tadi paling terakhir itu memasukkan kardus 3. Sekarang kita coba menu yang nomor 5 ini. Panjang dari stack. Kita coba hitung stacknya itu ada berapa. Oke, kita ketik. Nah, panjang dari stacknya itu ada 3. Oke. Lalu, gimana kalau misalnya kita coba untuk menghapus objek? Kalau tadi kan kita memasukkan satu objek saja, maka objek itu yang akan terhapus. Terus sekarang kita kan memasukkan beberapa objek. Kira-kira objek mana yang akan terhapus pertama kali? Kita coba lihat. Nah, di sini yang pertama kali terhapus itu kardus 3. Kenapa? Karena stack itu mempunyai prinsip LIFO atau last in, first out. Jadi, yang terakhir kali masuk itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Tadi terakhir kali yang masuk itu kardus 3, maka kardus 3 juga yang akan pertama kali dikeluarkan jika kita memilih untuk menghapus objek. Kita coba lihat tampil objek terakhir. Tadi kan kardus 3 yang paling terakhir. Sekarang kita coba lihat yang objek terakhirnya itu apa. Oke, kardus 2 yang terakhir ya. Kita hitung lagi, ini panjang dari stacknya. Oke, panjang dari stacknya 2. Enter. Ya. Sekian pembahasan menu aplikasi dari saya. Dan tadi juga kita sudah
mencoba semua menu aplikasinya.